Anak-anak ini akan menjadi seseorang yang akan membangun bangsa ini 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Rumah Anak Madani merupakan refleksi dari peristiwa yang maha dahsyat yang meluluhlantakkan bumi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada 26 Desember 2004, 8 tahun yang lalu. Setelah peristiwa yang maha dahsyat tersebut, terbangunlah inspirasi dan juga banyak kalangan yang merasai iba dan lain sebagainya, sehingga terkumpullah dana dari beberapa instansi seperti Palang Merah Indonesia, Singapura Red Cross, dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah sebuah yayasan yang dinamakan dengan Yayasan Wisma Anak Korban Bencana Alam Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, yang selain memberikan bantuan berupa makanan dan lain sebagainya, juga berinisiatif bagaimana anak-anak korban bencana alam yang ada di Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, mereka juga mendapatkan masa depan yang lebih cerah dibandingkan sebelum peristiwa tersebut. Maka dibangunkanlah sebuah wisma yang namanya adalah Rumah Anak Madani yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Melalui sebuah pemikiran bahwa masa depan anak-anak ini lebih panjang. Artinya adalah kami menyelamatkan bukan saja pada waktu itu saja atau 1-2 tahun ke depannya, tapi anak-anak ini akan menjadi seseorang yang akan membangun bangsa ini 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Maka dengan pemikiran the agent of change, agen perubahan, kami ambil anak-anak itu dari keluarga yang terkena musibah, anak-anak kurang mampu, dari segi pendidikan mereka tidak mendapat layanan yang layak dan lain sebagainya. Kami ambil mereka, kami bina, kami didik dan lain sebagainya, sehingga suatu saat nanti mereka menjadi orang yang sukses. Selain dia bisa mensukseskan dirinya, dia akan kembali ke masyarakat untuk mengentaskan adik-adiknya, mengentaskan saudara-saudaranya untuk menuju kesuksesan selanjutnya. Maka Indonesia akan lebih baik dengan itu. Semua biaya dari mulai pendidikan, hidup, dan lain sebagainya kami cover. Dari mulai biaya makan, biaya tempat tinggal, sampai biaya-biaya barang-barang yang mereka butuhkan per bulan. Untuk pendidikan mereka dari mulai SPP, buku, seragam, bahkan sampai ke universitas juga kami tetap subsidi mereka. Tiap bulannya kami kirimi dana juga sampai mereka menyelesaikan jenjang kuliah. Sebenarnya kami lebih priority ke bahasa Inggrisnya ya, karena anak baru masuk, mereka dari daerah yang mereka juga masih sangat terbiasa dengan menggunakan bahasa daerah. Memang sangat tidak mudah untuk menerapkan program bahasa Inggris itu kepada anak-anak. Tapi kalau kita misalkan lingkungan kita mendukung, sepertinya mempelajari suatu bahasa menjadi second language itu tidak terlalu susah gitu. Akhirnya ya syukur alhamdulillah saat ini anak-anak yang sudah menjadi alumni rata-rata mereka sangat berterima kasih dengan pola pendidikan bahasa yang ada di sini, sehingga mereka ketika kuliah dan lain sebagainya mereka sudah tidak keberatan lagi. Mereka untuk kadang-kadang ada yang mewakili kuliahnya untuk speech contest dan lain sebagainya. Kami tidak berhenti di situ saja. Jadi kami terus mengembangkan rekrutmen. Jadi tahun 2006 kami juga merekrut, karena tahun 2006 itu ada korban banjir bandang yang ada di Langkat dan juga korban gempa yang ada di Mandailing Natal waktu itu. Sehingga kami tetap konsisten untuk membantu anak-anak yang korban bencana sekaligus dari keluarga yang kurang mampu, agar tetap bahwa program sosial kami untuk membantu mereka itu tetap berjalan. Program Rumah Anak Madani yang dari tahun 2005 sampai saat ini tetap ada. Nah, saat ini Rumah Anak Madani lebih konsentrasi kepada program asrama. Jadi kalaulah dulu anak-anak itu bersekolah di luar, jadi asramanya di Rumah Anak Madani, sekolahnya di sekitar komplek kan, di sekitar kampus dan lain sebagainya. Nah, saat ini tetap bahwa komplek ini, asrama ini tetap Rumah Anak Madani dengan disiplin, dengan pola pembinaan, pola pendidikannya sama seperti dulu, bahkan kita lebih upgrade lagi, lebih bagus lagi. Nah, mereka sekolahnya di SMA Unggulan City Foundation.
Mereka sudah ke perguruan tinggi, jadi ada beberapa anak yang di Bandung, ada anak kita yang kemarin tuh masuk di ITB, ada yang di Undip di Ponorogo, ada yang ke Unsia, dan ada beberapa dari mereka yang sudah kembali ke orang tua, ke masyarakat dan lain sebagainya. Yang paling penting karena ini adalah program sosial ya. Ini yang paling mendasari untuk bisa bergabung dengan kami adalah ikhlas. Itu tuh selebihnya adalah ya kita harus adakan tes administrasi, ada juga tes potensi akademik, konten. Jadi kalau misalkan mau melamar menjadi guru bahasa Inggris ya harus dites dengan bahasa Inggrisnya bagaimana. Harapan kami yang sangat besar adalah partisipasi dari seluruh bangsa Indonesia terhadap lembaga sosial ini. Jadi harapan kami juga bahwa anak-anak yang nanti sudah menjadi sudah sukses di luar dan lain sebagainya, dia bisa kembali ke masyarakat untuk membangun masyarakatnya, bisa mengentaskan keluarganya dari kemiskinan, bisa juga membangun mungkin lembaga seperti ini sehingga kemiskinan di Indonesia bisa terentaskan.